salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua Ban PDM Provinsi Kalimantan Timur, yang terhormat Sekretaris dan anggota Ban PDM Provinsi Kalimantan Timur, yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Kanwil Kemenak Provinsi Kalimantan Timur atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Kota atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Satuan Pendidikan, serta staf Ban PDM Provinsi Kalimantan Timur yang berbahagia. Selamat pagi, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul secara daring pada pagi hari ini dalam kegiatan penjelasan visitasi akreditasi tahun 2025 pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, SD, SDMI, SMP, MTS, SMA, MA, SLB, dan SPK. Baik Bapak Ibu, mari bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk sikap sempurna. Terima kasih. Selanjutnya, sebelum memulai kegiatan hari ini, mari bersama-sama kita berdoa yang akan dipandu oleh Bapak Tri Wiyatmo Sumaryawan Eskom. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita sejenak berdoa. Semoga kegiatan kita diberi kelancaran dan kemudahan, serta izinkan saya untuk memimpin pembacaan doa dengan cara Islam. Bagi Bapak Ibu yang beragama lain, dipersilahkan menyesuaikan dengan kepercayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ya Allah, pada pagi hari ini kami berkumpul dalam pertemuan yang penuh berkah ini,
melalui ruang meeting, melalui ruang Zoom meeting dalam rangka mendengarkan arahan serta informasi penting bagi sekolah-sekolah yang akan melaksanakan proses visitasi. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini sebagai sarana untuk memperkuat semangat, memperjelas langkah, dan memberikan pemahaman yang baik kepada kita semua, terutama untuk sekolah sasaran akreditasi. Bimbinglah kami agar senantiasa jujur, amanah, dan profesional dalam menjalankan tugas. Ya Allah, mudahkanlah setiap urusan kami. Lancarkanlah segala proses persiapan akreditasi ini, serta karuniakanlah kepada kami hasil yang terbaik, yang membawa kemajuan dan keberkahan bagi dunia pendidikan, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sambutan sekaligus membuka kegiatan pagi hari ini oleh Ketua BAN PDM Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Dr. Haji Rahmadi MPD. Kepada beliau dipersilakan. Baik, Mbak Yasmin. Baik, Bapak dan Ibu. ACC, apa terdengar suara kami? Terdengar, Bapak? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, menjelang siang. Yang utama, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya di pagi hari ini kita sama-sama bisa melaksanakan dalam rangka mempersiapkan visitasi khusus satuan-satuan dasmen yang masuk sebagai satuan sasaran di Kalimantan Timur. Kemudian kedua, salam dan selamat kepada besar Muhammad SAW kita selalu haturkan. Mudah-mudahan kita tetap mendapat bimbingan syafaat sampai di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ibu anggota BAN PDM Kalimantan Timur beserta staf yang selalu kami banggakan. Yang kami hormati unsur-unsur pimpinan di masing-masing kabupaten kota, baik dari distrik maupun dari Kemenak, maupun dari provinsi, yang tidak mengurangi rasa hormat kami, tidak menyebutkan satu persatu. Dan sekaligus kami mohon maaf, kami tidak bisa membuka layar monitor kami karena masih kami ada kegiatan, ya, ketepatan kami juga berkunjung di salah satu sekolah untuk memvalidasi mahasiswa kami yang sedang melaksanakan kegiatan KKN dan PLP di Kota Samarinda. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, adapun kegiatan kita pada pagi hari ini untuk mempersiapkan satuan untuk melaksanakan akreditasi. Dalam hal ini insya Allah Bapak-Bapak asesor yang diamanati nanti akan berkunjung ke masing-masing kesatuan Bapak dan Ibu, yang Bapak Ibu tentunya pimpin. Ya mudah-mudahan semua harapan-harapan itu semua terrealisasi. Dan saya berkeyakinan pasti akan mendapatkan sesuai dengan apa yang sudah dipersiapkan. Karena ada beberapa komponen yang ala pentingnya yang harus kita ingat. Dan mudah-mudahan nanti tim yang akan menyampaikan nanti tentang prosedur-prosedur serta apa-apa saja yang perlu di-download. Tentu dengan pendownloadan itu dilampiri dengan bukti-bukti yang otentik supaya dapat dinilai secara maksimal. Baik Bapak dan Ibu, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan selalu dilancarkan,
dan diberi kejelian untuk berpikir sehingga hal-hal yang kita inginkan dapat terrealisasi. Sekali lagi mohon maaf, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan persiapan visitasi terhadap satuan sasaran Dasmen di Kalimantan Timur dinyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, selanjutnya yaitu penjelasan terkait visitasi akreditasi tahun 2025 pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang akan disampaikan oleh anggota BAN PDM Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Jumadil, SPD MPD. Kepada beliau dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Yasmin. Menurut saya terdengar ya. Terdengar Bapak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu. Saya hormati Ketua BAN PDM Provinsi Kalimantan Timur beserta Bapak Ibu anggota, dan yang saya hormati perwakilan dari masing-masing dinas pendidikan dan kebudayaan, termasuk juga dari Kemenap Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kota. Mohon maaf yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Bapak Ibu, serta para asesi tentu dari satuan pendidikan yang menjadi sasaran untuk persiapan pravisitasi pada tahap 1 ini. Baik Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini kami dari BAN PDM Provinsi Kalimantan Timur akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan persiapan pelaksanaan akreditasi ataupun pravisitasi nanti. Izinkan saya share screen terlebih dahulu. Ya. Bisa terlihat Bapak Ibu? Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, Bisa. baik. Baik Bapak Ibu, saya akan menyampaikan beberapa hal penjelasan berkaitan persiapan Bapak Ibu untuk mengikuti proses tahapan akreditasi di tahun ini. Sebelumnya ingin saya sampaikan bahwa yang kami undang ini adalah 40 satuan di tahap 1 Bapak Ibu, yang tentu ada beberapa pertimbangan yang kami lakukan terhadap 40 satuan ini. Pertama, tentu yang diundang adalah yang menjadi prioritas pertama. Nah, prioritas pertama, lalu yang kedua adalah yang menjadi prioritas kedua tentu juga dengan mempertimbangkan terselesaikannya pengisian DKA, sehingga itu yang kami utamakan terlebih dahulu. Lalu juga berkaitan dengan anggaran Bapak Ibu. Anggaran kami juga yang tersedia hanya tidak bisa mengcover untuk keseluruhan satuan pendidikan. Nah, itu yang perlu Bapak Ibu ketahui berkaitan dengan kenapa 40 saja terlebih dahulu yang pertama kami undang di tahap 1 ini. Baik, berikutnya, jadi ini adalah informasi umum, informasi bersama Bapak Ibu berkaitan dengan tahapan proses akreditasi yang sudah kita lalui dan yang akan kita lalui tentunya. Yang pertama berkaitan dengan identifikasi dan juga sosialisasi juga sudah kami lakukan. Yang kedua, lalu yang akan Bapak Ibu lalui adalah berkaitan dengan pravisitasi dan visitasi. Nah, di ketiga dan keempat inilah yang akan segera Bapak Ibu hadapi. Kami juga akan segera melakukan pertemuan dengan asesor kami untuk persiapan pravisitasi dan juga visitasi. Nah, di tahap ketiga ini Bapak Ibu,
pravisitasi ini adalah proses penilaian dokumen dari pengisian DKA Bapak Ibu. Nah, kemarin kan sudah Bapak Ibu mengisi 6 dokumen utama dan juga menjelaskan kinerja sekolah pada aplikasi Sispena yang ada di DKA, deskripsi kinerja asesi. Nah, di proses pravisitasi ini, asesor kami akan melakukan penilaian, akan melakukan mengidentifikasi dan juga mencari tahu gambaran sekolah Bapak Ibu sebelum mereka turun ke lapangan. Nah, ini adalah prosesnya. Akan lebih yang Bapak Ibu akan hadapi. Nah, kita lanjut ke dan seterusnya ada poin kelima, tahap kelima validasi, terus penetapan dan itu ada sosialisasi hasil aplikasi. Nah, kita concernnya di tahap ketiga dan keempat. Nah, baik Bapak Ibu, di sini bisa terlihat bahwa setelah ini Bapak Ibu akan menghadapi tahap pravisitasi di mana tahapan persiapan sebelum pelaksanaan visitasi oleh asesor. Nah, jadi di tahap pravisitasi ini kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan gambaran nyata mengenai kinerja satuan pendidikan yang Bapak Ibu kelola. Nah, asesor akan mengecek hasil uploadan dokumen utama dan juga penjelasan-penjelasan deskripsi kinerja asesi yang Bapak Ibu sampaikan di Sispena. Nah, ini akan menjadi acuan awal ataupun gambaran awal berkaitan dengan situasi ataupun kondisi ataupun budaya yang terjadi di sekolah Bapak Ibu sebelum asesor kami turun ke lapangan ataupun terjun ke sekolah, datang ke sekolah. Nah, mereka sudah punya gambaran awal. Nah, ini adalah tahapan pravisitasi yang akan dilalui. Nah, kemungkinan nanti asesor kami akan juga melakukan koordinasi dengan Bapak Ibu yang merupakan koordinasi awal tentunya untuk menyamakan persepsi berkaitan dengan sebelumnya mereka turun ke lapangan. Mungkin ada dokumen-dokumen yang belum terupload, asesor kami akan menyampaikan untuk segera melengkapi. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi ini adalah tahapan pravisitasi sebelum mereka turun ke lapangan. Nah, di pravisitasi ini juga asesor kami akan menyampaikan agenda visitasi, ya. Nah, ini adalah agenda visitasi yang juga akan disampaikan oleh asesor kami, Bapak Ibu, agar Bapak Ibu asesi paham apa saja yang akan dilakukan oleh asesor kami selama di sekolah nanti. Nah, pada saat visitasi itu, Bapak Ibu, dilakukan selama 2 hari ya. Hari pertama itu apa saja agendanya, ini bisa dilihat dari agenda visitasi. Lalu hari kedua itu apa saja, itu juga bisa Bapak Ibu lihat. Nah, ACC ini perlu mengetahui agenda ini sebelum asesor datang ke sekolah, supaya pihak sekolah ACC ini sudah tahu apa-apa yang perlu dipersiapkan dan apa-apa yang perlu dihadirkan, siapa-siapa saja yang perlu dihadirkan. Karena pada saat pelaksanaan visitasi itu tidak hanya sekedar menelaah dokumen yang ada di sekolah, juga bukan hanya sekedar melakukan observasi terhadap lingkungan yang ada di sekolah, mengobservasi proses pembelajaran, tetapi juga akan melakukan wawancara kepada warga sekolah, gitu Bapak Ibu. Bisa jadi yang diwawancara itu adalah pihak sekolah dari kepala sekolah, guru, orang tua murid, nah ataupun murid itu sendiri. Nah, maka perlu dikomunikasikan siapa saja yang perlu dihadirkan pada saat proses pelaksanaan visitasi. Nah, maka sekolah harus paham Bapak Ibu agenda visitasi ini. Jangan sampai malah sekolah nggak tahu nih apa-apa saja kegiatan yang dilakukan pada saat pravisitasi itu sendiri, ya. Nah, nanti pada saat pravisitasi itu nanti asesor akan berkomunikasi dengan Bapak Ibu tentunya sebelum mereka turun ke lapangan, entah meminta dokumen yang kurang ataupun meminta siapa saja yang hadir, itu nanti silakan nanti dikomunikasikan kepada asesor kami Bapak Ibu pada saat pravisitasi berlangsung sebelum mereka turun ke lapangan. Nah, maka penting Bapak Ibu untuk mengetahui persiapan-persiapan apa saja. Lalu berikutnya setelah dilakukan komunikasi awal dengan asesor,
Nah, di tahap pravisitasi itu seperti yang saya sampaikan, asesor punya gambaran awal mengenai kondisi yang ada di sekolah, gambaran awal, gambaran situasi awal yang ada di sekolah. Nah, setelah itu mereka akan terjun mereka akan mendatangi sekolah Bapak Ibu. Nah, akan melakukan visitasi dan penilaian langsung. Nah, di sini akan ada kunjungan dari asesor ke sekolah untuk melihat secara langsung seperti apa sih, apakah gambaran yang Ibu sampaikan pada saat pravisitasi itu, pada saat pengisian di DKA sesuai dengan eh, praktik nyata yang ada di sekolah. Nah, di deskripsi kinerja ASISI itu kan Bapak Ibu menjelaskan seperti ini proses pembelajarannya, seperti ini kegiatan-kegiatannya, praktik-praktik kurikulumnya seperti ini. Nah, asesor akan memverifikasi pada saat mereka turun ke lapangan. Benar nggak hal itu terjadi, kegiatan tersebut terjadi di sekolah. Nah, maka ini penting untuk mencocokkan antara gambaran awal yang Bapak Ibu sampaikan di deskripsi kinerja ACC dengan di lapangan langsung melakukan observasi. Nah, ketika memang ada yang ingin dikomunikasikan, tentu asesor akan melakukan komunikasi kepada Bapak Ibu untuk melakukan validasi terhadap data-data yang Ibu sampaikan di deskripsi kinerja ACC. Nah, maka Bapak Ibu pensil juga tidak diupload itu akan sangat disayangkan. Karena kenapa? Karena asesor tidak memiliki gambaran yang cukup lengkap berkaitan dengan kondisi di lapangan, di sekolah. Sementara asesor perlu menggali nih lebih dalam. Ketika tidak disampaikan secara detail di DKA, tentu akan sangat disayangkan karena informasi akan sangat kurang. Apalagi asesor hanya melakukan visitasi selama 2 hari saja, tidak lama Bapak Ibu. Nah, dengan pengisian DKA yang lengkap, dengan pengisian DKA yang detail dan dokumen utamanya dilengkapi dengan baik, tentu asesor akan mendapatkan gambaran yang banyak, yang utuh berkaitan dengan gambaran sekolah. Sehingga pada saat visitasi, tinggal dikonfirmasi sedikit saja dan tinggal divalidasi sedikit saja berkaitan dengan sekolah, informasi yang ada di sekolah. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi, yang bagi sekolah yang masih kurang lengkap pengisian DK-nya, segera dilengkapi, termasuk juga 6 dokumen utama, mohon juga segera dilengkapi. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini data 40 satuan pendidikan yang kita undang pada hari ini Bapak Ibu, yang masuk ke dalam kuota untuk persiapan visitasi. Ya, ada 40 satuan pendidikan, di Berau ada 2 yang terdiri dari MTS dan MA. Ada di Kutai Barat 1, di Kukar ada 9, di Kutai Timur itu ada 10, ya, di Pasir ada 6, di PPU ada 2, dan di Kota Balikpapan juga ada 6, dan di Kota Samarinda ada 4. Nah, ini yang tahap pertama yang 40 yang kami undang untuk persiapan pravisitasi dan visitasi nanti. Itu Bapak Ibu. Lalu ini hasil rekap pengisian Cispena. Ini yang terbaru yang kami tarik Bapak Ibu. Nah, ternyata ada satu yang belum mengisi. Nah, kan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pengisian DKA itu sangat penting Bapak Ibu supaya asesor kami mendapatkan gambaran awal berkaitan dengan kondisi di sekolah. Nah, ketika belum mengisi, asesor kami tentu sangat minim sekali informasinya. Nah, ini akan juga merugikan Bapak Ibu. Nah, jadi mohon satu sekolah ini segera melengkapi dokumen di deskripsi kinerja asesinya. Nah, lalu dalam proses pengisian itu ada 5, yang sudah selesai itu ada 34. Nah, ini rekap pengisiannya. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini satuan-satuannya. Nah, kita lihat siapa saja yang sudah melengkapi DKA-nya, siapa saja yang sudah mengupload lengkap dokumen utamanya. Nah, ini dari Berau ada MA Istiqomah NWDI Berau ya. Dokumen utamanya sudah diupload secara lengkap 6, tapi di DK-nya belum dilengkapi data-datanya, belum dilengkapi penjelasannya. Jadi mohon dari Istiqomah segera ya Bapak Ibu. Sangat disayangkan ketika tidak dilengkapi.
Lalu juga ada dari SLB Tenggarong. Di dokumen utamanya hanya mengupload 2 saja. Nah, sementara di DK-nya penjelasannya hanya 3 yang dilengkapi. 3 butir. Nah, ini juga sangat disayangkan sekali. Jadi eh, kembali kami mengingatkan, mohon segera melengkapi dokumen utama sebelum asesor kami turun ke lapangan, Bapak Ibu, melakukan penilaian visitasi ya. Karena tentu eh, sangat akan disayangkan tentunya informasinya hanya tersampaikan sedikit saja oleh asesor kami. Meskipun mereka turun ke lapangan, tapi gambaran awalnya itu kurang, sehingga tentu masih banyak informasi yang mereka ingin dapatkan, tetapi apa, terbatasi oleh informasi yang Bapak Ibu sampaikan di DKA. Nah, ini dari Kutai Timur, ada SMP Integral Hidayatullah, ada nggak dari sini? Mudah-mudahan hadir ya, supaya bisa segera melengkapi. Dokumen utamanya belum dilengkapi, bahkan di DKA-nya juga belum. Nah, kenapa ini kami tetap melakukan visitasi? Karena ini adalah masuk dalam prioritas pertama Bapak Ibu. Nah, ketika masuk ke prioritas utama, mengisi atau tidak mengisi sekalipun tetap akan kami lakukan visitasi. Nah, jadi sangat disayangkan ya Bapak Ibu ya. Sudah terdivisitasi, informasinya kurang, pada saat visitasinya juga kurang, ya tentu hasil yang diharapkan juga sangat kurang maksimal tentunya. Nah, jadi lagi-lagi segala sesuatunya perlu dipersiapkan mulai dari pengisian DK-nya, diisi secara lengkap dan juga disampaikan juga lengkap pada saat pengisian apa proses visitasi nanti. Nah, pada saat visitasi nanti juga Bapak Ibu juga akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan secara langsung. Menyampaikan secara langsung ibaratnya seperti presentasi lah Bapak Ibu. Bapak Ibu presentasi dengan asesor kami mengenai gambaran yang terjadi di sekolah Bapak Ibu. Tidak hanya disampaikan melalui DKA secara tertulis, tetapi pada saat visitasi juga nanti akan Bapak Ibu sampaikan secara langsung di depan asesor berkaitan dengan gambaran yang Ibu sudah sampaikan di deskripsi kinerja ACC. Lanjut, kita lihat lagi. Nah, di sini juga cukup lengkap ya. Di SD Alam Samarinda juga pengisian DKA-nya belum ada sama sekali, pengisian butirnya, dan juga dokumen utamanya juga hanya mengisi 4 saja. Nah, ini Bapak Ibu sangat penting sekali. Lagi-lagi kami sampaikan persiapan bukan hanya pada saat sosialisasi, juga pada saat sebelum dilakukan proses visitasi dan pravisitasi juga kami ingatkan kembali, kita sampaikan supaya Bapak Ibu betul-betul siap dan betul-betul sudah matang lah ya sebelum melakukan persiapan proses akreditasi. Tentu harapannya bisa mendapatkan hasil yang maksimal tentunya Bapak Ibu. Nah, di dalam proses visitasi nanti Bapak Ibu ada hal yang perlu kita pahami bersama berkaitan dengan proses visitasi ketika asesor datang ke sekolah Bapak Ibu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah berkaitan dengan ruang lingkup dan kode perilaku ACC. Bisa dikatakan sebagai kode etik Bapak Ibu. Nah, ini juga perlu kami sampaikan bahwa ada hal-hal yang perlu dijaga bersama berkaitan dengan kode etik antara asesor maupun asesi. Asesor kami juga ada kode etik sendiri yang perlu dipegang, yang perlu dilaksanakan dan juga termasuk asesi juga perlu mengetahui kode etik ataupun kode perilaku. Nah, kode perilaku itu ada beberapa poin, tetapi yang ingin saya sampaikan yang terpenting di sini adalah berkaitan dengan perilaku profesional Bapak Ibu. Nah, dalam hal perilaku profesional di sini, Bapak Ibu, ketika asesor kami datang, tidak perlu menyambut yang berlebihan, gitu ya Bapak Ibu. Harus disiapkan tari-tarian, harus disiapkan drum band segala macam, tidak perlu. Bapak Ibu tidak perlu melakukan sambutan yang berlebihan. Nah, disambut seperti biasa saja Bapak Ibu, begitu datang langsung disapa, disambut langsung dilakukan pertemuan rapat di sekolah, dilakukan diskusi-diskusi dan dimulai persiapan proses akreditasi. Jadi tidak perlu dilakukan sambutan yang berlebihan, dilakukan tari-tarian sambutan, dilakukan segala macam yang
yang berlebih-lebihan itu tidak perlu Bapak Ibu. Lalu yang kedua berkaitan berpakaian pantas, tentu ini juga sudah pastilah dilakukan oleh Bapak Ibu sekolah dan juga dilakukan berkomunikasi yang jelas dan sopan tentunya. Tidak boleh ada intimidasi yang dilakukan terhadap asesor kami di dalam melakukan penilaian visitasi nanti di sekolah Bapak Ibu. Nah, lalu yang kedua adalah perlu kami tekankan Bapak Ibu bahwa tidak boleh ada yang namanya gratifikasi. Jadi ini perlu dipahami bersama Bapak Ibu. Jadi tidak memberi dalam bentuk apapun yang tidak wajar atau patut kepada tim asesor, termasuk juga anggota BAN dan juga kami BAN P itu tidak perlu ada bentuk-bentuk pemberian apapun yang dibawa pulang untuk asesor kami, entah oleh-oleh ini adalah manik-manik, ini adalah khas dari daerah kami, topi Dayak, baju Dayak segala macam itu tidak perlu Bapak Ibu, ya. Ini mohon tidak diberikan kepada asesor kami berupa apapun oleh-oleh segala macam karena kami ingin asesor kami melakukan tugas secara profesional tentunya, tidak ada imbalan-imbalan ataupun yang sesuatu yang mempengaruhi proses akreditasi ataupun mempengaruhi hasil akreditasi. Mohon tidak mohon diperhatikan Bapak Ibu hal-hal demikian. Jadi bentuk apapun itu mohon tidak diberikan kepada asesor kami ya. Bukan nggak enakan tidak enakan, tapi ini adalah sebuah bentuk profesional yang harus kita jaga bersama Bapak Ibu. Ketika asesor kami turun ke lapangan, biarkan mereka melakukan tugas dengan semaksimal mungkin tanpa ada embel-embel apapun. Apakah berupa barang ataupun uang, bahkan asesor kami tidak perlu difasilitasi untuk penginapan ataupun hotelnya Bapak Ibu. Termasuk uang transport segala macam itu tidak perlu. Karena kami dari BAN Provinsi sudah memfasilitasi semua itu, termasuk hotel segala macam. Gitu. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ketika, perlu kami sampaikan, ketika ada asesor kami yang melakukan upaya permintaan uang atau barang, ke kami melalui kartu kendali yang ada namanya kartu kendali. Nah, di kartu kendali itu disampaikan, itu Bapak Ibu. Nah, tetapi saya yakin asesor kami tidak melakukan hal tersebut karena juga sudah memegang teguh terhadap kode etik, ya. Dan ini juga kami sampaikan kepada asesor kami, gitu Bapak Ibu, berkaitan dengan hal-hal yang harus dijaga di dalam melakukan tugas visitasi nantinya. Maka hal demikian juga kami harapkan kepada ACC juga tentu harus menjaga profesionalitas selaku ACC, Bapak, seperti itu ya. Lanjut, nah ini adalah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ketika dilakukan oleh ACC, ada konsekuensi yang harus dihadapi Bapak Ibu. Nah, jadi setiap pelanggaran kode etik ataupun kode perilaku yang dilakukan oleh satuan pendidikan tentu ada sanksinya nanti berdasarkan laporan ataupun data informasi dari hasil kajian. Nanti BAN Provinsi akan melakukan kajian berkaitan dengan laporan-laporan yang kami terima dari hasil kemungkinan pelanggaran yang terjadi di sekolah ataupun di satuan pendidikan. Nah, tentu ini tidak ingin terjadi, kami tidak ingin terjadi hal demikian Bapak Ibu. Karena sanksi terberat yang akan diberikan tentu adalah tidak terakreditasinya satuan pendidikan. Ketika ditemukan ada pelanggaran yang terjadi berkaitan dengan kode etik ataupun kode perilaku. Nah, ini hanya pengingat saja Bapak Ibu, karena kami yakin tentu dari asesor kami dan juga dari ACC pasti akan melakukan tugas masing-masing secara profesional tentunya. Nah, sedikit quote dari kami, akreditasi itu bukan hanya sekedar penilaian, melainkan kesempatan untuk menunjukkan kerja keras, dedikasi, komitmen kepada seluruh warga sekolah. Jadi mari kita hadapi dengan semangat kebersamaan, saling mendukung, dan keyakinan bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Bersama kita wujudkan sekolah yang unggul, berkarakter, dan membanggakan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan berkaitan persiapan akreditasi. Nanti kita akan diskusi berkait Bapak Ibu, dan mungkin juga dari Bapak Ibu anggota yang lain yang ingin menyampaikan
tambahan informasi dengan kami persilakan. Saya kembalikan ke Mbak Yasmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Jumadil. Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi diskusi. Mungkin kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan dapat menggunakan fitur raise hand ya. Baik, kepada SMP 3 Tabang, dipersilahkan. Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, kedengaran suara saya, Bu? Terdengar Bapak? Ya, terima kasih Mbak Yasmin. Terima kasih Pak Jumadi ya sebagai pemateri. Eh, Sudah kami dengarkan apa yang disampaikan. Ada hal yang apa nih Bu? Mungkin menurut kami juga urgen sebagai apa nih? eh, Rangkaian dari akreditasi ini ya. Kami bersyukur kami sudah melengkapi walaupun mungkin nanti dari asesor bisa melihat apakah sudah lengkap atau belum dari isian kami plus dokumen yang sudah kami upload ya. Ada hal yang secara apa nih kalau saya bahasakan kan kami sebagai tuan rumah kemudian asesor sebagai tamu yang datang. Jadi di sini kan dibahas masalah banyak hal termasuk gratifikasi. Nah, kami sebagai tuan rumah karena ini pelaksanaannya 2 hari, tentu kami standby di sekolah ya. Kemudian di sana kami ada makan minum. Nah, dalam hal sebagai tamu, tuan rumah menyambut tamu, apakah diperkenankan ketika kami menyediakan makan buat asesor kami? Eh, Mungkin ini hal pertama dulu yang saya tanyakan, karena kami khawatir eh, melanggar kode etik yang disampaikan tadi. Mungkin ini dulu, eh, apa nih Bu atau Bapak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, apakah untuk pertanyaan kita kumpulkan terlebih dahulu atau mungkin langsung dijawab? Ya, kumpulkan aja kalau ada. Oh ya, baik. Kepada Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Apabila ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa menggunakan fitur. Oh ya, baik. Kepada SMA Tigalong IKIS, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar? Terdengar, Bapak, namun sepertinya putus-putus. Jaringan ini Apa ini? Putus jaringan. Jaringan. dokumen Long ikis yang ngata. kita masukkan. Apakah dokumen yang kita sudah itu pada saat visitasi nanti? Itu saja sementara. Print out ya? Dia naikkan print out kan? Apa? Mungkin Apa pertanyaan tadi? bisa diulang kembali, Mana Bapak. bisa Apakah seluruh dokumen yang kita upload di DKA itu harus kita print pada saat nanti visitasi? Baik, Bapak. Ya, itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu? Kami persilahkan. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, dapat menggunakan fitur raise hand ya Bapak Ibu. Bu Nurul mau bertanya, Apabila silakan. dari Fitur raise hand. mana? Dari mana Bapak Ibu? Baik, atau mungkin Bapak Ibu anggota ingin menjawab dua pertanyaan sebelumnya terlebih dahulu. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Yasmin. Yang pertama yang berkaitan dengan makan minum ya Bapak Ibu. Jadi yang saya sampaikan tadi adalah pemberian. Pemberian itu yang dalam artian yang dibawa pulang. Jadi mohon itu tidak dilakukan. Tetapi jika makan minum itu sesuatu yang wajar atau patut ya Pak. Jadi itu silakan saja Bapak Ibu ketika memang makan di sekolah, makan bersama dengan asesor kami dipersilakan. Itu silakan saja karena itu menjadi hal yang mungkin wajar saja dilakukan.
oleh sekolah. Tetapi yang kami tekankan di sini adalah pemberian yang diberikan oleh siswa yang dibawa pulang Bapak Ibu. Nah, itu yang tidak diperkenankan. Tetapi ketika memang ada jamuan makan di sekolah, asesor kami dipersilakan, silakan saja. Tetapi tidak bermasalah. Nanti asesor kami juga bisa bisa juga cari warung untuk makan sendiri itu juga dipersilakan. Tidak ada yang dipermasalahkan berkaitan dengan makan minum di sekolah Bapak Ibu. Jadi itu tidak masalah karena menjadi sesuatu yang wajar. Yang kami tekankan di sini adalah pemberian yang sampai harus dibawa pulang oleh-oleh ataupun uang atau segala macam. Itu ya Pak, cukup jelas ya Pak untuk makan minum itu tidak dipermasalahkan. Ya. Lalu yang kedua, apakah dokumen yang harus di print? Sebaiknya dokumen-dokumen yang membutuhkan tanda tangan segala macam itu sesuatu yang dokumen yang asli Bapak Ibu. Jadi itu sebaiknya di print. Tapi dokumen-dokumen yang tidak ada ya legalitas seperti dokumentasi itu bisa saja tidak di print lalu diberikan file saja ke asesor kami. Tetapi dokumen-dokumen yang sifatnya legalitas yang perlu tanda tangan kepala sekolah, tanda tangan guru itu sebaiknya di print karena itu akan menunjukkan dokumen yang Bapak Ibu sampaikan itu adalah dokumen yang sah yang berstempel basah tentunya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ada hal dokumen yang perlu di print, ada juga yang tidak tergantung dari seberapa pentingnya dokumen tersebut. Dan asesor kami itu tentunya juga akan meminta dokumen tersebut apakah di print atau tidak gitu. Nah, lagi-lagi yang kami tekankan terkait dokumen yang berkaitan dengan legalitas, ada tanda tangan dan sebagainya. Nah, itu sebaiknya di print supaya menunjukkan benar-benar dokumen tersebut adalah dokumen yang asli yang Bapak Ibu buat. Nah, tidak mentempel-tempel tanda tangan dan sebagainya. Itu ya, Pak. Bisa dipahami ya untuk dokumen tersebut. Selain dari itu, semacam dokumentasi, nah itu silakan saja tidak perlu di print, diberikan file kepada user kami itu sah-sah saja gitu. Ada lagi, silakan dari SMP Kreatif. Dipersilakan SMP Kreatif Cendekia Kutai Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari SMP Kreatif Cendekia mau tanya yang pertama ini di jadwal visitasi di situ tertera ada 2 hari. Itu yang pertama ada wawancara antara guru orang tua. Ya, sedangkan kami karena sekolah baru mungkin guru kami terbatas. Apakah waktu hari pertama itu sekolah perlu diliburkan atau bagaimana? Takutnya kalau nanti ketika guru semuanya ngumpul di kantor, terus siswa berkeliaran itu yang tidak baik ketika waktu pembelajaran. Itu yang pertama. Jadi perlu diliburkan atau tidak itu di hari pertama. Terus yang kedua, apakah sudah ada jadwal tertulis di mana sekolah-sekolah yang akan divisitasi itu pada tanggal berapa sampai tanggal berapa seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada SMP Kreatif Cendekia. Selanjutnya kepada Ibu Rahmawati, dipersilakan. Maaf Ibu, sepertinya masih di mute Ibu. Apakah suara saya terdengar, Bu? Ya, sudah terdengar Ibu, dipersilakan. Saya dari SMPN 4 Kembang Janggut ingin bertanya, tadi ada jadwal wawancara dengan orang tua. Apakah ini kita yang memilih? Karena orang tua itu ada yang anaknya aktif, ada yang anaknya yang kurang aktif. Kalau anaknya aktif dengan kegiatan-kegiatan sekolah, tentu dia tahu dengan kegiatan sekolah. Ya itu aja Bu yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada SMP 6 Muara Muntai, dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengaran, Bu? Dengar Bapak, dipersilahkan. Ya, untuk kami dari SMP 6 mau nanyakan tadi sudah ditanyakan juga
tentang siswa dan orang tua itu apakah yang milih itu dari sekolahan atau dari asesor secara acak gitu ya Bu ya. Itu untuk wawancaranya. Lalu untuk jadwal kunjungan ke sekolah itu apakah sekolahan meminta untuk jadwalnya atau langsung dari asesor yang menentukan waktu datangnya. Jadi itu aja mungkin Bu. Sebagian sudah ditanyakan teman-teman yang lain. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Mungkin dari SMP Karakter Bangsa dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Mbak, Iya, untuk di dipersilakan. jadwal agenda visitasi itu kan ada observasi proses pembelajaran ya. Nah, itu nanti kalau di pas agenda itu nanti gurunya itu kita yang memilih atau asesor yang meminta misalnya mapel apa nanti asesor yang menentukan atau sekolah sendiri yang memilih untuk mapel apa gitu untuk diobservasi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada MTS Taskia Mbak Yasmin, dipersilahkan. udah dulu Iya ya. Bapak. Oh, Uh-uh, mau sudah cukup dijawab banyak. dulu ya Bapak ya. Ya, baik. Baik, Baik, mungkin kami jawab terlebih dahulu ya Bapak Ibu untuk pertanyaannya. Baik, dipersilakan Pak Jumadil. ya. Sebetulnya pertanyaannya dari 4 yang tadi yang saya sampaikan hampir sama ya, berkaitan dengan agenda visitasi, wawancara, dan sebagainya. Nah, yang perlu, jadi saya jawab secara umum saja Bapak Ibu ya, pertanyaan-pertanyaan jawaban tadi. eh, Berkaitan dengan wawancara guru dan orang tua, apakah ada jadwal tertulis dan kapan visitasinya. Nah, Bapak Ibu, untuk jadwal visitasi itu tidak ada jadwal tertulisnya ya. Jadi penentuan kapan divisitasi itu adalah hasil koordinasi antara sekolah dengan asesor. Nah, jadi silahkan disepakati bersama antara asesor dan asesi terhadap kapan tanggal pelaksanaannya. Nah, kami di Ban Provinsi hanya menyampaikan rentang waktunya, gitu ya. Contoh, misal rentang waktu pelaksanaan visitasi itu di tanggal 1 sampai tanggal 11 bulan Oktober. Itu rentang waktu yang kami berikan ke asesor untuk melakukan visitasi eh, eh, di tanggal tersebut, di tanggal 1 sampai tanggal 11. Nah, rentang waktu itu silakan asesor dan sekolah berkoordinasi mau dilaksanakan visitasi di tanggal berapa. Itu ya. Nah, silakan Bapak Ibu berkoordinasi dengan asesor. Mau di tanggal berapa silakan dikoordinasikan. Yang mana baiknya antara asesor dan asesi. Gitu. Jadi tidak ada tanggal tentunya. Jadi tanggal tersebut tidak ditentukan oleh asesor sendiri gitu. Tapi juga ditentukan bersama asal dari kesepakatan antara sekolah dan asesor. Itu ya Bapak Ibu ya, bisa dipahami ya. Nah, jadi rentang waktunya itu kami yang tentukan di tanggal berapa sampai tanggal berapa, tetapi dari rentang waktu tersebut silahkan sekolah menyepakati jadwal tersebut dengan asesor. Disepakati saja kapan bisanya. Nah, gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, berkaitan dengan wawancara orang tua, milih atau tidak, itu nanti di waktu yang ada di jadwal ya. Jadi itu jadwal tersebut sifatnya fleksibel Bapak Ibu. Nah, wawancara orang tua, guru dan orang tua juga tidak dilakukan seluruh guru yang diwawancarai. Jadi silakan berkoordinasi dengan asesornya. Lagi-lagi kembali ke koordinasi antara sekolah dan asesor. Siapa saja yang mau diwawancarai, berapa guru, dan silakan disampaikan seperti yang Bapak sampaikan ketika dikumpulkan semua ada terkendala dengan proses pelajaran. Tentu juga ini tidak akan tidak apa kami tidak ingin terjadi tidak ada anak yang terlantarkan pada proses pembelajaran. Nah, maka pembelajaran itu biasanya wawancara dilakukan ketika selesai proses pembelajaran. Nah, wawancara itu dilakukan ketika selesai proses pembelajaran dengan orang tua ataupun guru.
Nah, ketika siapa saja yang akan diwawancara memilih atau tidak itu silakan dikoordinasikan dengan asesornya. Nah, tentu yang ditanyakan adalah berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, gitu ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti asesor itu hanya akan melihat melakukan wawancara itu tidak hanya dengan satu guru ataupun tidak hanya dengan satu siswa. Tentu akan diwawancarai dengan beberapa guru ataupun beberapa siswa untuk mengetahui gambaran benar nggak uh, proses yang terjadi di sekolah itu benar adanya kejadian atau proses belajarnya benar adanya, tidak hanya kepada satu, karena data yang diinginkan itu adalah data yang tentu yang benar-benar tidak mengada-ngada gitu maksudnya Bapak Ibu. Jadi tidak ada ketentuan harus dipilih oleh kami ataupun dari asesor. Jadi silakan dikoordinasikan. Nah, lalu yang berkaitan dengan jadwal observasi apakah ditentukan. Nah, mata pelajaran apa saja itu tidak ditentukan Bapak Ibu. Kapan? Jadi proses observasi, proses pembelajaran itu tidak ditentukan. Jadi silakan saja mengalir sesuai dengan jadwal pelajaran yang ada di sekolah. Nah, gitu ya. Nah, jadi ketika hari Senin itu ada gurunya mengajar bahasa Indonesia, matematika, dan silakan saja asesor akan melakukan proses observasi pada saat jam yang memang terjadwal pada hari itu. Jadi tidak ditentukan harus mata pelajaran ini, harus mata pelajaran ini, tidak. Nah, itu tergantung dari jadwal yang memang ada di sekolah. Ketika hari itu ada mata pelajaran bahasa Indonesia, itulah yang dilakukan observasi. Ketika pada hari itu ada jadwal bahasa Indonesia, itulah yang dilakukan observasi proses pembelajaran. Jadi tidak ditentukan harus mata pelajaran ini, harus mata pelajaran ini, tergantung kapan visitasi itu dilakukan. Nah, dan pada hari itu mata pelajaran apa saja yang dipelajari oleh siswa, itulah yang dilakukan observasi oleh asesor itu sendiri. Itu ya Bapak Ibu ya, bisa dipahami ya. Jadi tidak ada ketentuan harus mata pelajaran apa yang diobservasi. Mungkin dari anggota yang lain ingin menambahkan Pak Kuku, anggota yang lain silakan jika ditambahkan. Terima kasih Pak Jumadil, saya nambahkan itu jadi menggarisbawahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya Pak ya? Warahmatullahi Jelas, wabarakatuh. Bapak. Jelas, Pak. Ya. Jadi untuk tadi udah dijelaskan oleh Pak Jumadil, jadi intinya begini Bapak Ibu, untuk yang diwawancarai, kalau untuk orang tua atau wali murid atau komite itu biasanya ya koordinasi antara asesor dengan eh, satuan pendidikan atau asesi. Karena nanti kalau asesor yang menentukan sendiri, loh ini orang tuanya itu jauh di kebun sana. Nyarinya kan susah. Nah itu nanti biasanya koordinasi sebelumnya itu ini. Jadi menetapkan, karena diundang apakah di hari pertama itu bisa, itu loh. Kalau tidak bisa ya cari yang lain, tidak bisa lagi ya mungkin hari-hari yang kedua. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Jumadil fleksibel. Jadi penentuannya ini. Kemudian untuk yang observasi tadi sudah dijelaskan Pak Jumadil, jadi ya mengalir aja sesuai dengan jadwal yang ada, nanti asesor mau mengambil yang mana ini, jadi tidak perlu dipikirkan. Kemudian untuk yang guru dan murid, jadi biasanya asesor itu mengambil acak itu. Nah, tentunya acak ya ada yang biasanya diambil yang aktif di kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan yang lain. Yang ini jadi muridnya tidak perlu disiapkan. Ini nanti kadang-kadang kan asesor, oh saya mau wawancara dengan anak yang ini. Karena itu disesuaikan dengan butir-butir indikator yang ada. Jadi di situ untuk memenuhi butir di situ dari instrumen itu maka dipilihlah orang ini. Jadi nanti silahkan dikoordinasikan dengan ini. Saya pikir itu tambahan saya. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jumadil, saya nambahkan juga. Silakan Pak Rofik, silakan. Terima kasih Bapak Ibu. Tadi sudah dijelaskan banyak oleh Pak Jumadil tentang tahapan pelaksanaan, di mana saat ini kita masuk ke tahapan pravisitasi. Asesor akan segera bekerja untuk melakukan pengecekan terhadap sispena yang sudah diisikan, terutama pada dokumen utama yang sudah
diupload oleh sekolah maupun deskripsi kinerja ACC ya. Nah, setelah itu nanti asesor akan menghubungi sekolah untuk mengkonfirmasi apabila ada dokumen-dokumen yang dirasa masih perlu tambahan ataupun dirasa kurang yang nanti Bapak Ibu bisa siapkan untuk ditunjukkan pada saat divisitasi ya. Atau bisa juga kalau bentuknya itu file-file yang mungkin sudah tersedia bisa dimasukkan di Google Drive, disampaikan ke asesor ininya apa namanya linknya ya. Nah, kemudian selain itu asesor juga akan mengatur jadwal dengan sekolah ya. Dengan sekolah kapan kira-kira pelaksanaan visitasinya, kemudian termasuk jadwal dan hal-hal teknis terkait dengan visitasi ya. Kemudian setelah selesai di visitasi, Bapak Ibu nanti harus mengisi kartu kendali ya. Jadi kartu kendali yang ada di Sispena itu nanti tolong diisi tapi setelah asesor pulang, setelah dilaksanakan visitasi. Jadi bukan diisi sebelum visitasi ya. Nanti teknis kartu kendali ini bisa dijelaskan Mas Wawan ya. Walaupun sebetulnya waktu sosialisasi juga sudah pernah disampaikan. Nah, Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu tidak usah menanyakan kepada BAN siapa asesor yang akan bertugas ke tempat Bapak Ibu ya. Nanti tolong ditunggu saja, asesor akan menghubungi ya. Kami juga tidak akan menginfokan siapa asesor yang bertugas di sekolah A, sekolah B, sekolah C ya. Kecuali kalau kondisional, misalkan sampai mendekati jadwal visitasi tidak ada komunikasi juga. Nah itu mungkin nanti kami, tapi biasanya kami yang akan menghubungi asesor untuk segera komunikasi dengan sekolah ya. Jadi tidak perlu nanti asesor menanyakan ke BAN siapa asesor yang akan bertugas di sana. Atau jadwalnya misalkan. Jadwal tadi sudah disampaikan bahwa kita memberikan range waktu di mana nanti asesor akan menghubungi sekolah untuk menjadwalkan bersama ya. Kenapa demikian? Karena kalau kami membuat jadwal, belum tentu asesor itu pada dasarnya kan juga beberapa merupakan ada yang pengawas, ada yang dosen, ada yang dari BPMP, mereka juga punya tugas di instansi masing-masing ya. Nah tentu jadwalnya harus mereka diskusikan bersama baik sama asesor maupun dengan lembaga pendidikan atau sekolah ya. Kemudian yang tidak kalah penting, Bapak Ibu, setelah selesai visitasi, kartu kendali selesai diisi. Kartu kendali itu sifatnya wajib, Bapak Ibu ya. Karena nanti kalau kartu kendali itu tidak diisi, maka pada saat nanti BAN pusat menetapkan dan mengeluarkan atau menerbitkan sertifikat akreditasi, maka sertifikat itu akan diunduh lewat aplikasi Sispena. Jadi bukan kami di BAN provinsi yang akan membagikan sertifikatnya, bukan. Kami di BAN provinsi hanya menyampaikan SK penetapan dari BAN pusat ya. Jadi untuk sertifikat itu di-download langsung di masing-masing akun Sispenanya. Jadi jangan sampai nanti akun Sispenanya lupa ya username maupun passwordnya ya. Karena nanti akan mengunduh langsung dari sana. Nah, pengunduhan itu dilakukan salah satunya kalau kartu kendali sudah diisi ya. Kemudian kapan sih kira-kira ditetapkan dan bisa diunduh? Biasanya BAN pusat memberi range sampai bulan Desember ya. Jadi setelah visitasi itu masih ada beberapa proses lanjutan. Misalkan ada proses validasi. Validasi ini tujuannya untuk memastikan bahwa kegiatan visitasi maupun penilaian asesor itu memang sudah sesuai dengan ketentuan dan tidak ada kesalahan di dalam penilaian ya. Kemudian dilakukan juga verifikasi, lalu setelah itu dilakukan pleno di BAN pusat dan nanti baru akan ditetapkan oleh BAN pusat. Nah, oleh karena itu waktunya antara Oktober sampai Desember Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai nanti di grup selalu menanyakan kapan waktunya, tapi kira-kira range-nya perjalanannya sampai seperti itu Bapak Ibu. Kemudian nanti setelah ditetapkan oleh BAN pusat, dikeluarkan SK, SK itu akan kami infokan ke sekolah. Kalau SK ini bukan di Sispena Bapak Ibu ya, tapi SK itu di website BAN pusat atau kami dari BAN provinsi akan infokan. Nah, sekolah diberi waktu untuk melakukan sanggahan apabila nanti merasa hasil akreditasi itu tidak sesuai ya. Waktunya kalau tidak salah 14 hari ya. 14 hari dari
SK itu diterbitkan ya. Sehingga nanti kalau seumpama ada yang perlu menyanggah, nanti dilakukan melalui aplikasi Sispena untuk penyanggahannya. Bagaimana teknisnya nanti sambil jalan akan kami jelaskan juga kalau seandainya memang diperlukan ada sanggahan. Nah, kalau tidak ada yang sanggahan sama sekali, maka sekolah-sekolah yang tidak ada sanggahan, maka itu akan diterbitkan oleh Ban Pusat sertifikatnya ya. Tetapi untuk yang ada sanggahan nanti akan dilakukan proses untuk apakah perlu dilakukan visitasi ulang atau sebagainya, ya itu nanti tergantung kelanjutan dari sanggahan yang disampaikan ya. Saya kira mungkin itu sebagai tambahan Bapak Ibu ya. Mungkin Mas Wawan bisa menjelaskan untuk terkait pengisian kartu kendali, karena ini nanti berkaitan setelah selesai visitasi, sekolah-sekolah harus segera mengunggah kartu kendali. Saya kira mungkin itu. Makasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, dipersilakan kepada Mas Wawan. Mungkin untuk menambahkan. Baik, terima kasih Mbak Yasmin. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya sedikit menyampaikan tentang hal yang termasuk penting yang perlu saya sampaikan bahwa mengenai kartu kendali. Jadi begini Bapak Ibu, kartu kendali ini harus diisi oleh sekolah dengan tujuan adalah bentuk daripada evaluasi kinerja dari asesor. Jadi kalau selama 2 hari Bapak Ibu dievaluasi kinerjanya oleh asesor, begitu asesor pulang, besoknya atau besok boleh di kartu kendali itu sudah mulai bisa diisi oleh sekolah. Isi daripada kartu kendali itu lebih kepada nanti tujuannya adalah agar dapat memberikan informasi kepada Ban Provinsi terhadap kinerja asesor yang melakukan visitasi ke sekolah. Jadi nanti silakan Bapak Ibu isi kartu kendali. Selain itu juga kartu kendali itu kalaunya tidak diisi, nanti untuk mengunduh sertifikat hasil akreditasi ini akan terkunci. Jadi salah satu syarat untuk bisa mengunduh sertifikat yang berbentuknya digital itu harus mengisi kartu kendali yang ada di Sispena. Saya akan mencontohkan sebentar cara penggunaan cara pengisian kartu kendali yang ada di Sispena. Baik Bapak Ibu, di layar kita ini ada Sispena. Saya mengambil contoh salah satu sekolah yang ada menjadi sasaran. Di paling kanan, kalau Bapak Ibu sudah bisa sebelah kiri ini masuk deskripsi kinerja sesi, kemudian nanti tampil seperti ini. Kemudian di sebelah kanan ini ada kartu kendali. Silahkan diklik. Kemudian dibaca dulu ya. Apa ini kartu kendali? Kartu kendali ini diisi oleh kepala sekolah atau madrasah sesuai dengan pelaksanaan visitasi yang sebenarnya dilakukan oleh asesor sebagai bahan evaluasi bagian PDM untuk penyempurnaan program akreditasi berikutnya. Nah, ini diberi tanda warna merah ini artinya penting. Kartu kendali ini ya bersifat rahasia gitu ya. Tidak boleh diketahui oleh asesor. Setelah diisi, format yang telah ditandatangani diunggah ke aplikasi Sispena. Nah, ini silakan dibaca Bapak Ibu, ini di sini ada tujuan kartu kendali apa yang pasti, yang ini memberikan informasi lengkap tentang kegiatan visitasi, kemudian melaporkan misalkan ada kejadian atau masalah yang dialami sekolah pada saat visitasi berlangsung, misalkan contoh eh, eh, kejadian yang kurang etis yang dilakukan oleh asesor, misalkan saja misalnya ada kejadian seperti itu ya, silakan ditulis di kartu kendali ini. Yang C ini memberikan umpan balik positif terhadap pelaksanaan visitasi dan seterusnya. Nah, ini di sini silakan dibaca Bapak Ibu pelan-pelan saja supaya tahu itu apa sih kartu kendali ini, tujuannya apa, fungsinya apa gitu ya. Nah, nanti di bawah sini ada form. Di sini nanti silakan diisi tanggal visitasinya tanggal berapa dimulai, kemudian jam berapa dimulai dan pulangnya jam berapa. Nah, begitu juga yang selesai, tanggal selesai. Tanggal selesai visitasi ini hari kedua maksudnya tanggal berapa, kemudian jam berapa dimulai pagi, kemudian terakhir jam berapa ditutupnya gitu ya. Nah, kemudian di sini ada pelaksanaan visitasi ya. Di sini ada kegiatan temu awal, silakan ceritakan ya. Ceritakan tentang apa yang dilakukan asesor pada saat temu awal gitu ya.
Kemudian ceritakan tentang apa yang dilakukan oleh satuan program pendidikan di acara temu awal ini. Jadi ada dua, yaitu menceritakan tentang apa yang dilakukan oleh asesor, kemudian menceritakan apa yang dilakukan oleh kepala sekolah ya, atau kepala satuan pendidikan. Nah, kemudian pada kegiatan penggalian data di sini disuruh lagi ceritakan pada proses penggalian data apa yang dilakukan oleh ceritakan apa yang dilakukan asesor pada saat menggali data pada komponen iklim. Jadi ada tiga kita komponen ya, ada tiga komponen. Nah, itu mas ada yaitu salah satunya adalah komponen iklim dan seterusnya ya. Nah, di sini sudah diceritakan juga apa yang dilakukan oleh asesor, baik itu melakukan telah dokumen pada saat wawancara, kemudian pada saat observasi proses belajar mengajar itu seperti apa, apakah pada saat melakukan observasi itu asesor itu hanya diam saja, duduk saja, apakah asesor itu berkeliling di lingkungan sekolah, apakah asesor hadir di dalam proses belajar mengajar untuk mengamati proses belajar mengajar atau tidak, ya itu silakan ditulis gitu ya. Karena pada observasi kelas itu asesor wajib untuk untuk apa hadir di suatu kelas untuk menghadiri proses belajar gitu ya, untuk mengamati proses belajar mengajar. Dan seterusnya di sini ada temu akhir. Nah, silakan pada saat temu akhir itu apa yang dilakukan oleh asesor. Apakah asesor menyampaikan setidaknya eh, semacam apa ya, yang harus hal-hal yang harus diperbaiki oleh sekolah gitu ya. Biasanya sih asesor itu pada saat temu akhir, di temu akhir itu akan menyampaikan ini eh, tidak semuanya ya, pada temuan-temuan yang perlu dibenahi oleh sekolah gitu ya. Misalnya perlu di dokumen ini perlu dilengkapi atau segala semacamnya nanti. Nah, itu silakan ditulis apakah siswa menyampaikan tersebut ataukah tidak gitu ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh sekolah dan seterusnya di sini sampai ke bawah. Nah, di sini ada form lagi penilaian kinerja. Silakan dipilih. Di sini ada 1 sampai 5 ya, kemampuan asesor dalam menggali data silakan diconteng, misalnya sangat baik atau cukup atau kurang baik atau sangat kurang baik gitu ya. Nah, silakan ditulis, diconteng aja di sini. Ada lima lima instrumen untuk menilai aspek penilaian terhadap kinerja asesor. Kemudian berikan catatan khusus ya. Nah, dicatat kalau ada silakan ya, catatan khusus. Kalau tidak ada catatan khusus ya eh, tidak usah. Jadi dikosongin boleh. Kemudian saran dan perbaikan. Nah, silakan di sini berikan saran dan perbaikan untuk apa proses visitasinya agar nanti ke depan menjadi lebih baik gitu ya prosesnya. Nah, kemudian di sini ada tombol simpan. Silakan diklik tombol simpan. Nanti setelah klik tombol simpan, ini form yang ada tampil di layar Bapak Ibu ini akan hilang ya. Kemudian silakan di print hasil kartu kendalinya. Setelah di print, nanti diupload lagi di sini ya, di apa di Sispena ini. Jadi nanti begitu klik simpan tuh akan ada muncul dua tombol yaitu tombol print. Nah, silakan di print kartu kendali, kemudian ditandatangani terus pakai materai, cukup ditandatangani oleh kepala sekolah, kemudian di stempel, kemudian difoto atau di scan menjadi PDF, kemudian diunggah kembali ke Sispena ya. Nanti akan ada form untuk unggahnya. Jadi eh, belum bisa saya tampilkan karena memang masih tertutup oleh form pengisian kartu kendali. Jadi kartu kendali nanti kalau sudah diisi, kemudian sudah klik simpan, halaman ini akan hilang, tergantikan dengan munculnya tombol untuk mencetak kartu kendali dan mengupload yang sudah Bapak Ibu scan atau Bapak Ibu foto kartu kendali tadi. Ya, demikian singkat aja dari saya, dan ini wajib diisi. Kalau tidak diisi, konsekuensinya tidak bisa mendownload sertifikat hasil akreditasi karena akan terkunci. Ya, kita aja. Silakan nanti di setiap saat, silakan Bapak Ibu setelah Bapak akreditasi ini biasanya akhir tahun atau awal tahun 2006 baru sertifikat itu biasanya baru terbit. Jadi silakan Bapak Ibu pantau saja langsung di Sispena apakah muncul atau tidak. Nah, itu silakan kalau sudah muncul kartu sertifikat silakan diunduh masing-masing gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih, singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mas Wawan. Kepada Bapak Ibu, apakah ada lagi yang ingin bertanya dari MTS Al-Ghazali?
Dari MTS Al-Ghazali dipersilakan untuk bertanya. Baik, mau tanya dua, Bu. Yang pertama, apakah presentasi apakah dalam bentuk PPT? Yang kedua, presentasi ditunjuk oleh asesor atau dari pihak sekolah yang menentukan ya, Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Apabila tidak ada, mungkin Bapak Ibu anggota bisa langsung menjawab untuk pertanyaannya Baik, dari MTS Al-Ghazali tadi. masih ada? Ya, cukup. Ya. Tidak ada lagi Bapak, dipersilakan Pak untuk dijawab. Ya. Nah, kalau presentasi nggak perlu di nggak perlu di apa sih namanya dipusingkan ya Bu berkaitan presentasi apakah perlu PPT atau PDF silakan saja mau PPT atau mau dibentuk PDF itu silakan saja di presentasi seperti biasanya Bapak Ibu ya yang penting tersampaikan apa-apa yang Ibu ingin sampaikan berkaitan dengan deskripsi kinerja ACC yang sudah Bapak Ibu sampaikan di Sispena. Lalu apakah ditunjuk oleh asesor sebaiknya memang yang menyampaikan itu adalah kepala sekolah, gitu ya Bu ya. Jadi selaku pimpinan di lembaga, kepala sekolah menyampaikan deskripsi kinerja asesi kepada asesor. Tapi ketika memang kepala sekolahnya dirasa ada kurikulum, bagian kurikulum atau orang lain yang terkait tentunya yang lebih lihai dalam mempresentasikan, silakan saja ditunjuk yang memang memiliki kompeten di dalam menyampaikan PPT ataupun menyampaikan deskripsi kinerja asesinya. Tapi lagi-lagi yang sebaiknya menyampaikan PPT tersebut adalah kepala sekolah gitu Bu ya, yang berkaitan dengan DKA-nya. Itu tidak ditentukan oleh asesor. Silakan saja dari sekolah yang menunjuk siapa saja yang lebih lihai di dalam menyampaikan deskripsi kinerja asesinya gitu ya Bu. Ada lagi? Cukup jelas ya? Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi terkait penjelasan hari ini? Kalau memang sudah tidak ada, saya pikir cukup jelas Mbak Yasmin. Ya, jadi kalau memang tidak ada lagi, ada di chat, ya? ada pertanyaan sepertinya di chat. Ya, dari Chat SMP ada ya, 3 Tabang, setelah kami mendapatkan sertifikat kelulusan akreditasi, apa yang perlu kami lakukan sebagai langkah tindak lanjut? Ya, setelah mendapatkan sertifikat Iya. kelulusan akreditasi, apa yang perlu kami lakukan sebagai langkah tindak lanjut? Ya, silakan saja. Nah, tentu setelah mendapatkan SK kelulusan akreditasi, tentu yang diharapkan adalah hasilnya bisa lebih baik, sesuai dengan Bapak Ibu harapkan. Lalu yang kedua, tentu di dalam proses akreditasi ada saran dan masukan untuk perbaikan. Nah, hal-hal yang dirasa kurang dari proses pelaksanaan akreditasi itu silakan sebaiknya ditindaklanjuti untuk perbaikan ke depannya gitu Bapak Ibu ya. Jadi tentu tindak lanjutnya adalah untuk melakukan perbaikan terhadap hasil proses akreditasi yang sudah dilakukan. Sesuatu yang baik ditingkatkan, sesuatu yang sudah baik, sudah baik itu sebaiknya dipertahankan. Gitu Bapak Ibu. Jadi nanti juga kami akan sampaikan ketika memang ada tindak lanjut berkaitan dengan hasil akreditasi. Biasanya kami akan melaporkan kepada pihak terkait, dalam hal ini Dinas Pendidikan, ataupun kemitraan lainnya berkaitan dengan hasil akreditasi yang sudah didapatkan oleh satuan. Itu Bapak Ibu. Mungkin Ada tambahan lagi? aja. Oke, silakan Rofik, tambah. Ya, Bapak Ibu, akreditasi itu dalam sebuah sistem pendidikan adalah bagian dari yang namanya penjaminan mutu. Nah, penjaminan mutu seperti kita ketahui kan ada yang sifatnya internal dan sifatnya eksternal. Nah, akreditasi yang dilaksanakan oleh badan akreditasi itu adalah bagian dari penjaminan mutu
eksternal. Nah, adapun hasil akreditasi ini tentu nanti menjadi bahan pertama sebagai hasil penilaian atau pemeringkatan status dari sekolah dari sisi penjaminan mutu secara eksternal ya. Nah, tentu nanti hasil akreditasi ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk berbagai keperluan yang memang berkaitan dengan uh, pendidikan ya. Apakah itu misalkan pengisian ataupun apa eh, pengajuan e-ijazah ya. Nah, di sana juga membutuhkan. Kemudian mungkin saja nanti pada saat sekolah tadi eh, siswanya mengajukan bantuan ataupun mengajukan beasiswa misalkan ke pemerintah daerah atau ke lembaga-lembaga yang menuntut adanya akreditasi ya tentu nanti sertifikat akreditasi itu bisa ditunjukkan juga ya. Nah, tapi dalam sistem penjaminan mutu tentu ini nanti menjadi eh, mapping bagi pemerintah untuk mengetahui bagaimana posisi kualitas ataupun mutu dari sekolah-sekolah di Indonesia. Kemudian tentu akan digunakan untuk pengambilan berbagai keputusan dari eh, stakeholder yang terkait ya termasuk pemerintah untuk bagaimana melakukan peningkatan mutu pendidikan yang ada di daerah kita misalkan. Nah, sekolah tentu dengan pengawas itu juga kan dengan hasil akreditasi ini nanti akan mendapatkan kira-kira bagian mana dari katakanlah 8 standar mutu pendidikan itu yang masih kurang, yang perlu diperbaiki dan seterusnya. Kan kita mengacu bagaimana sebuah sistem pendidikan itu melakukan continuous improvement, selalu dilakukan perbaikan-perbaikan karena tidak ada yang sempurna Bapak Ibu ya. Nah, hanya saja memang dalam sistem akreditasi itu hasilnya adalah predikat atau peringkat A, B, C ataupun tidak terakreditasi ya. Jadi mohon nanti hasil akreditasi yang didapatkan Bapak Ibu ditindaklanjuti. Kemudian sertifikat akreditasi itu jangan sampai nanti hilang atau katakanlah manajemen sekolah berganti ya. Nanti otomatis tidak ada yang ngurusin lagi sertifikat itu sudah apakah sudah tidak ada lagi atau hilang ya. Minimal filenya harus ada yang menyimpan ya. Kalau perlu dicetak kemudian disimpan sebagai dokumen karena itu akan berkelanjutan. Saat ini diakreditasi 5 tahun yang akan datang Bapak Ibu akan diakreditasi kembali ya. Kalau masih sistemnya seperti sekarang ya. Karena sudah banyak juga kejadian pada saat mau diakreditasi ternyata dokumen-dokumen akreditasi atau dokumen akreditasi yang lama itu sudah tidak ada lagi karena mungkin manajemen sekolahnya sudah berganti ya. Oke, saya kira mungkin itu sebagai bagian dari tambahan Pak Jumadil. Baik, terima kasih Pak Rob. Mungkin Baik, sudah Bapak cukup Ibu. ya, Bapak Ibu ya. Ya. Bapak, sepertinya ada satu pertanyaan lagi di kolom chat dari MI Al-Ihsan Tenggarong Kutai Kartanegara, yaitu apakah dalam visitasi warga lingkungan lembaga ada yang diwawancara atau dihadirkan? Ya, oke. Berkaitan dengan siapa yang diwawancara, itu Bapak Ibu nanti silakan berkoordinasi dengan asesornya langsung ya Bapak Ibu ya. Jadi sebelum asesor turun ke lapangan, silakan disampaikan saja kira-kira siapa saja yang akan kami hadirkan, akan dihadirkan pada saat proses visitasi nanti. Gitu. Jadi berkaitan hal tersebut nanti silakan berkoordinasi dengan asesornya langsung saja Bapak Ibu. Nanti asesornya lah yang lebih paham siapa-siapa saja yang akan diwawancarai. Itu ya Bapak Ibu ya yang perlu kami sampaikan. Yang jelas segala sesuatu yang berkaitan dengan visitasi, siapa saja yang dihadirkan, apa saja yang perlu dipersiapkan, itu sebaiknya Bapak Ibu langsung berkoordinasi dengan asesor. Nanti asesor kami akan menghubungi Bapak Ibu sebelum mereka turun ke sekolah untuk melakukan proses visitasi. Itu ya Bapak Ibu. Jadi nggak nanti dikoordinasikan langsung saja termasuk dengan atur jadwal itu silakan dikoordinasikan dengan asesor kami nanti. Ya, ada lagi mungkin cukup ya Bapak Ibu anggota ya
Cukup. Bapak Ibu yang lain. Jadi kami dari BAN-PDM Provinsi sama wakil Bapak Ibu mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota, dan juga termasuk Kemenak, dan juga Bapak Ibu pengawas ya yang sudah mendampingi. Nah, saya lihat pengawas-pengawas dari Kutim khususnya di Kecamatan Rantaupulo selalu mendampingi ya sekolah yang akan diakreditasi. Kami sangat mengapresiasi Bapak Ibu sudah melakukan pendampingan kepada sekolah-sekolah yang akan diakreditasi. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh satuan pendidikan ataupun seluruh mitra yang ikut mendampingi di dalam proses akreditasi ini. Jadi mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Tetap semangat untuk mempersiapkan proses akreditasinya, dan lagi-lagi semoga apa yang kita harapkan hasilnya tentu sesuai dengan apa yang kita harapkan, dengan hasil akreditasi yang terbaik sesuai dengan kondisi nyata di sekolah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Selanjutnya menutup kegiatan hari ini oleh Sekretaris BNPDM Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Ahmad Rafiq Hakim, SPD Mkom. Kepada beliau dipersilakan. Ya, makasih Mbak Yasmin, Bapak Ibu semua. Tadi sudah kita laksanakan bersama-sama kegiatan persiapan visitasi Bapak Ibu ya. Jadi sebelumnya kita sudah mengadakan sosialisasi beberapa waktu yang lalu. Kemudian sekolah-sekolah Bapak Ibu sudah melakukan pengisian Sispena, meskipun tadi masih ada ya. Dan karena memang kita mengacu kepada panduan yang diberikan oleh Ban Pusat untuk prioritas-prioritas yang harus divisitasi, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Jumadil ya. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, sekolah-sekolah Bapak Ibu yang kita undang hari ini yang akan divisitasi di tahun ini ya. Bapak Ibu semua, seperti penjelasan dari teman-teman tadi, ya ini nanti Bapak Ibu tunggu untuk dilakukan pravisitasi oleh asesor, dan asesor akan menghubungi sekolah untuk menjadwalkan bersama-sama kapan visitasinya di range tanggal 1 sampai tanggal 11 Oktober ya. Bapak Ibu semua, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Mohon disiapkan baik-baik untuk akreditasi ini. Tentu tidak hanya kami sebagai pelaksana di daerah, di BAN provinsi, sekolah, tapi juga lebih dari itu adalah kita memandang akreditasi ini untuk mendapatkan berbagai hal baik kepada lembaga-lembaga pendidikan, satuan pendidikan kita, yang itu juga sebagai wujud tanggung jawab kita bersama-sama untuk peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, baiklah, mohon izin saya akan mewakili Pak Ketua untuk menutup kegiatan kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Maka acara penjelasan visitasi, pravisitasi dan visitasi untuk sekolah madrasah tahun 2025 pada hari ini dinyatakan dengan resmi ditutup ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih, dan saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang dari kami. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, kita telah sampai di penghujung acara hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam kegiatan hari ini. Bapak Ibu, saya ingatkan kembali juga untuk dapat mengisi presensi Bapak Ibu. Untuk link presensi terdapat di kolom chat, dan Bapak Ibu dapat meninggalkan ruang Zoom meeting ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ini tuh Pak dulu. Iya, itu ini mau minta Pak. Jadi minta. Itu minta. Iya, minta.